Halo, hari ini kita akan membahas mengenai algoritma yang digunakan dalam Gauss dan Gauss-Jordan. Apakah algoritma yang saya gunakan adalah algoritma satu-satunya yang digunakan dalam Gauss dan Gauss-Jordan? Tentu saja tidak. Di luar sana kalian akan melihat berbagai macam algoritma dan juga kode yang digunakan dalam penyelesaian Gauss dan Gauss-Jordan. Oke, sebelum itu kita masuk ke matriksnya terlebih dahulu. Oke. Ini matriks yang saya gunakan 25 sama seperti yang digunakan oleh Bu Fitri. Jadi kalau kalian sudah mengikuti penyelesaian teori bagaimana caranya menyelesaikan persamaan Gauss dan Gauss-Jordan, di soal nomor 1 dia akan memperoleh matriks seperti ini. Oke. Ini yang di bawahnya relevansinya apa? Nanti kita urusi. Yang di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah persamaan dan di sini adalah nilai B. Oke. Kalau kalian baca di sini adalah 25x1 ditambah 5x2 ditambah x3 sama dengan 106,8. 64x1 ditambah 8x2 ditambah x3 sama dengan 177,2. Oke, begitu seterusnya. Kemudian di sini target kita adalah ini, matriks yang seperti ini. Oke, jadi kita punya lower 3 diagonalnya menjadi 0, yaitu di bawah 25 ini 0 dua-duanya, di bawah min 4,8 di sini 0 dua-duanya. Nah, proses teorinya kalian sudah tahu di teori tentu saja. Sekarang kita akan bahas bagaimana di praktek saya menyelesaikan ini. Pertama, kita harus pahami bahwa kita akan mengambil tridiagonal di sini ditambah dengan di sini. Akan ada beberapa set for, jadi for di dalam for atau nested for yang akan kita gunakan, sehingga kita perlu mencari jalannya persamaan terlebih dahulu. Perjalanan persamaan yang pertama itu adalah dengan memfikskan area ini. Jadi area ini kita fikskan, kita hentikan, sedangkan di bawah sini kita jadikan 0. Ya kan? Kemudian di sini akan menyesuaikan persamaan yang kita gunakan di sini. Oke, jadi for yang pertama yang akan kalian gunakan adalah persamaan di sini. Kemudian kita cek diagonalnya. Jadi memfikskan perjalanan pertama adalah baris pertama, yaitu diwakili dengan 25. Baris kedua diwakili dengan min 4,8 dan baris ketiga diwakili dengan min 4,76. Nah, maksudnya apa? Artinya, for pertama itu akan berjalan sebagai A11, A22, A33. Oke? Jadi yang pertama saya akan usahakan memiliki for yang bisa menjalankan A11, A22, A33. Ini untuk mewakili baris yang akan saya gunakan untuk mereduksi di bawahnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan ada for yang berjalan turun. Jadi berjalan di daerah sini. Jadi dari sini menuju sini, dan ini tergantung dari for yang pertama yaitu KK A11. Di sini A11, maka for yang kedua akan berjalan sebagai A21 dan A22. Oke, bisa dipahami? Jadi for yang pertama kita cukup dari 1 sampai N. Jadi 1 sampai di sini itu for yang pertama, karena tiap baris itu akan memiliki senternya sendiri. Center pertama di A11, center kedua di A22, center ketiga di A33. Sehingga kita hanya butuh satu for yaitu K untuk menjalankan dari 1 sampai N. Sedangkan for yang kedua itu dijalankan dari sini menuju sini. Ini tergantung dari for yang pertama. Kalau for yang pertama 1, maka dia dijalankan dari 2 sampai 3. Artinya apa? For yang kedua itu batasnya adalah K dan baris terakhir atau N. Oke? For yang ketiga akan menghitung di sini. Ini tergantung dari apa? Tergantung dari for yang kedua. Jika for yang kedua di sini adalah 21,
maka di sini akan menjadi 22 dan 23. Jika for di sini adalah 31, maka di sini akan menjadi 32 dan 33. Tapi bagaimana kalau senternya beda? Otomatis misalnya di sini senternya adalah min 4,8, maka for yang di sini adalah di sini 2,2, maka yang for yang kedua di sini harusnya 3,2, sehingga di sebelah kanan ini hanya 3,3. Artinya apa? Dia dibatasi oleh for yang kedua sampai pada n yang terakhir. Kalau n di sini dia sampai n plus 1, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya n-nya kan lengthnya harusnya cuma 3, tapi di sini sampai 4. Kenapa? Karena di sini kita tambahkan B. Oke, jadi akan ada satu setting di mana dia for-nya ada for yang pertama center, for yang kedua adalah setiap baris ke bawah sini, jadi kolom ini doang, jadi barisnya yang berubah. Kemudian yang kedua adalah barisnya tetap, tapi kolomnya yang berubah, nomor kolomnya yang berubah. Oke, 3 sistem itu yang akan ada untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus perhatikan back substitution kalau untuk Gauss. Jadi back substitution ini kita ambil dari bawah, itulah kenapa dibilang back substitution, karena kita substitusi X dulu tapi dari bawah. X3 kita akan ambil dari B ini dibagi ini, tidak ada kelanjutannya. Kemudian yang di sini ini dibagi dengan min 4,8. Tapi sebelum dari itu, kita kan harus jumlahkan dulu dengan 1,56 X3 karena X3 udah diketahui kan. Nah, nanti akan ada 2 for di sini. For yang pertama untuk merunut dari bawah sampai ke atas, berarti dia for mundur dari 3 sampai 1. Gimana caranya bikin for mundur ini? Kalau kalian bikin range, ketika range-nya hanya terdiri satu angka, misalnya in range 6, artinya itu adalah 0 sampai 5 kalau di dalam Python dengan step 1. Kemudian, jika misalnya kalian kasih batasan, contohnya 1 sampai 6, itu artinya 1 sampai 5 dengan step 1. Tapi kalau misalnya kalian balik 6,1, min 1, yang terakhir ini min 1, stepnya min 1 artinya selalu dikurangi 1. Jadi kalian akan memiliki range yang memiliki 3 angka ini, 3 kriteria ini. Itu untuk menghasilkan range mundur. Kalau enggak seperti itu, range-nya pasti akan selalu maju karena step itu otomatis 1 di dalam Python. Oke, jadi kita akan punya 2 set for pertama untuk eliminasi, set for kedua untuk back substitution. Pengkodeannya gimana? Nanti saya akan buat video lain. Karena di sini saya ingin menghemat jumlah video yang saya gunakan. Oke, berikutnya adalah untuk Gauss-Jordan. Gauss-Jordan masih menggunakan matriks yang sama, jadi susunan yang saya pakai juga masih sama di sini. Yang pertama kita perhatikan adalah pivot. Jadi pivot yang pertama itu adalah di sini. Pivot yang di sini artinya apa? Pivot ini di sini 2,5 diagonalnya akan kita jadikan 1. Kita lihat di sini kan. Dia akan menjadi 1. Atau lebih gampangnya di sini aja. Perjalanannya seperti apa? Oke, dia di sini akan menjadi 1. Di sini akan menjadi 1 dan kemudian yang terakhir juga akan menjadi 1. Oke, jadi semua diagonal harus 1. Perjalanan for yang pertama adalah membagi satu barisan ini menjadi sebuah barisan di mana diagonalnya nilainya 1. Artinya apa? Di sini 2551 ini akan dibagi 25 semuanya, satu baris. Itu for yang pertama. Bagaimana menseleksi satu baris, lihat di video matriks, oke? Nah, for yang pertama dia akan menghabiskan satu baris ini akan menjadi 1. Kemudian yang kedua dia akan membagi satu baris ini agar diagonalnya menjadi 1. Dan for yang ketiga akan membagi seluruh baris ini di mana ini harus menjadi 1. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh for adalah mengenolkan.
mengeluarkan seluruh kolom yang berada di seluruh baris yang berada di dalam kolom pertama itu dinolkan selain diagonal. Karena diagonalnya harus tetap satu. Kita mengubah matriks yang pertama ini menjadi matriks identitas, oke? Jadi di sini yang pertama akan dijadikan 0 di sini ya. Kemudian setelah tadi baris kan per baris 1, 2, 3 berarti nanti akan ada for K di mana mulai dari baris pertama sampai ketiga. Kemudian for yang berikutnya for I ini akan ada dari sini, setiap baris ini dinolkan tapi baris ini berhenti berarti dia akan diakhiri oleh K dan baris terakhir. Artinya dia dimulai dari K plus 1 sampai baris terakhir. Itu for I. Karena dia dia di seluruh baris, tapi jika dia adalah diagonal maka dia tidak jalankan. Contohnya di sini dia diagonal, di sini tidak direduksi. Jadi yang direduksi ini di sini diagonal, dia tidak direduksi, yang direduksi adalah atas dan bawahnya. Oke, itu yang terjadi. Berarti perjalanannya nanti akan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dia akan bergerak terus ke kanan. Ini for yang kedua. Kemudian for yang ketiga itu barulah kita per kolom di sini untuk direduksi jadi nolnya. Oke. Jadi nolnya. Nanti yang ini mengikuti aja, sebelah-sebelahnya diapain dia ikut gitu. Oke. Sehingga nanti akan menghasilkan yang seperti ini. Jadi nanti ada 3 for aja, tidak perlu back substitution. Itulah kenapa Gauss-Jordan ini lebih efisien dibandingkan dengan metode Gauss biasa. Kenapa? Karena dia Gauss-Jordan hanya membutuhkan satu set for yang terdiri dari 3 sub for, sehingga dia nested for. Oke, nested for-nya hanya satu. Sedangkan untuk Gauss dia nested for-nya ada 2. Jadi seperti video yang sebelumnya yang seperti saya bilang, semakin sedikit for-nya semakin bagus. Jadi perhitungannya akan semakin cepat. Maka di sini Gauss-Jordan itu harusnya menghasilkan waktu yang lebih cepat dibandingkan Gauss biasa atau naive Gauss. Oke. Terima kasih untuk komentar. Tadi mungkin ada beberapa yang saya koreksi, jadi tolong diperhatikan ya, tonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau ada koreksi silahkan isi di kolom komentar.